Halo Mama, selamat bergabung pada live Halo Bumil malam ini ya. Ya, untuk Mama yang sudah hadir boleh dulu di absen. Jadi untuk live Halo Bumil pada malam hari ini, yaitu temanya adalah menyambut proses melahirkan dengan aman, tenang, dan menyenangkan. Nah, untuk mama-mama yang sudah hadir boleh di absen. Sekarang lagi trimester berapa nih Mama? Ayo, ada yang sudah menuju HPL? Yang HPL-nya bulan ini boleh di absen? Oke, selamat malam Mama Wike, Mama Hani. Selamat malam Mama Bella. Selamat malam Mama Eris, Mama Risa, selamat malam. Iya, selamat malam Mama Winda. Oke, Mama Intan trimester 3. Mama Intan, HPL-nya bulan apa Mama Intan? Bulan ini atau bulan depan atau bulan Oktober? Nah, untuk Mama Dania di trimester 3. Wah, ini udah banyak ya berarti ya untuk mama-mama yang di trimester 3 ya. Berarti lagi dak-dikduk nih nunggu HPL, nunggu gelombang cinta. Kira-kira udah banyak konpal belum nih Mama? Yang kayak tiba-tiba panik gitu ngerasa aduh ini kira-kira kontraksi atau enggak ya. Apalagi kan kalau misalnya udah masuk ke trimester 3 biasanya tuh kan banyak banget nih tanda-tanda melahirkan ya. Kayak misalnya tiba-tiba perut kram atau misalnya mules, tapi sebenarnya itu konpal gitu. Nah, jadi pada malam hari ini untuk live Halo Bumil akan dipandu dengan saya Tania sebagai host, dan nantinya Tania akan invite dokter dari Rumah Sakit Pondok Indah, yaitu Dokter Yasin Yanuar Muhammad, spesialis obgyn dengan subspesialisnya fertilitas MSC. Jadi nanti untuk mama-mama yang punya pertanyaan nih, baik seputar kehamilan atau khususnya yang mau menyambut persalinan, boleh banget ya nanti ditanyain di kolom komentar dengan format nama, usia, domisili, dan pertanyaan. Dan nanti untuk 3 penanya terbaik akan Mima kasih hadiah free USG di Rumah Sakit Pondok Indah. Nah, jadi kapan lagi nih ya buat mama-mama bisa USG gratis. Nanti untuk 3 penanya terbaik akan Mima kasih ya USG gratis di Rumah Sakit Pondok Indah. Jadi untuk mama-mama yang mau bertanya silakan tulis di kolom komentar dengan format nama, usia, domisili, dan pertanyaannya. Oke, ini Mama Nila. Selamat malam Mama Nila. Sekarang sudah trimester berapa nih Mama Nila? Nah, ini sekalian ya akan tanya invite untuk dokter. Oke, sebentar. Oke, sambil menunggu ini untuk dokternya join, Mama yang mau bertanya boleh langsung aja ya tulis di kolom komentar dengan format tadi nama, usia, domisili, dan pertanyaan. Karena nanti untuk 3 penanya terbaik akan diberikan gratis USG di Rumah Sakit Pondok Indah. Oke, ini untuk dokternya. Sebentar ya Mama. Ya, untuk Mama yang baru bergabung, selamat malam Mama Fitri, Mama Sabrina, selamat malam. Selamat malam Mama Sulastri, Mama Ira. Selamat malam Mama Umu. Wah, ini sudah ada banyak pertanyaan ya. Ini ada nih, ada yang dari Aceh. Oke. Halo dokter. Halo, selamat malam.
Apa kabar Mbak? Silakan. Alhamdulillah, baik dokter. Alhamdulillah. Dokter, kita belum kenalan ya dokter. Ya, Perkenalkan, saya Tania ya dok ya, yang nanti akan menemani dokter untuk berbincang-bincang nih selama 1 jam ke depan. Nah, untuk mama di sini, kenalkan ya, ini adalah Dokter Yasin Yanuar Muhammad, SPOG, subspesialis fertilitas MSK. Jadi untuk Dokter Yasin ini memang aktif ya untuk praktek di Rumah Sakit Pondok Indah dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, untuk Dokter Yasin ini sudah selesai praktek, Dok? sudah. Atau nanti akan Alhamdulillah. ada jadwal lagi? Baru aja selesai. Aman. Baru aja selesai ya, jadi masih fresh nih ya. Nah, ini mama-mama untuk yang mau bertanya, ini mumpung Dokter Yanuarnya sudah hadir ya, boleh nanti diketik di kolom komentar dengan nama, usia, domisili, dan pertanyaan. Nah, dokter, kan tema malam hari ini adalah menyambut proses melahirkan dengan aman, Ya, tenang, dan menyenangkan ya. Nah, ini untuk pembukaannya Tania mau tanya nih dok, sebetulnya ya untuk persiapan apa aja sih yang harus disiapkan mama dan papa untuk menyambut lahiran? Apalagi tadi ini banyak banget nih dok, ternyata yang absen tuh udah masuk trimester 3 gitu, yang tinggal ya, nunggu launching. Nah, ya, kira-kira apa aja nih dok yang perlu dipersiapkan? ya. Tentu saja untuk menjalani persalinan, saya selalu menyebutnya agar bisa menjalani persalinan yang lancar dan bahagia gitu ya. Jadi apapun metode persalinannya, semua berjalan lancar dan berakhir dengan kondisi yang bahagia. Artinya ibu sehat, bayi sehat. Tentu saja persiapannya harus mencakup 2 aspek, yaitu persiapan fisik dan persiapan mental. Dan itu perlu waktu dan perlu dibangun. Ya. Jadi prinsipnya kita harus mengenali dulu sebelum menyusun langkah persiapan, kita kenali dulu sebenarnya faktor apa saja yang berperan dalam proses persalinan. Kalau kita bicara persalinan, tentu saja kita mulai dengan persalinan spontan ya, atau persalinan pervaginam. Yang orang bilang katanya persalinan normal gitu ya. Tentu saja segala sesuatu yang terjadi apabila dalam proses persalinan spontan atau normal tadi tidak berjalan lancar, maka kita harus menentukan langkah antisipasinya, itu persalinan dengan sesar. Artinya persalinan dengan sesar itu adalah suatu kondisi di mana si ibu memiliki indikasi medis, ya, tindakan operasi. Nah, kita mulai dari persalinan spontan. Setidaknya kita mengenal ada beberapa faktor penting yang berperan penting dalam keberhasilan suatu persalinan spontan atau pervaginam. Kita persingkat dengan menyebut 3P, ya, P. P yang pertama yaitu aspek dari passenger, ya. Passenger itu apa? Passenger itu janinnya, ya. Passenger itu janinnya. Bagaimana posisi janin, bagaimana ukuran janinnya, ya. Misalnya kepalanya di bawah atau melintang atau sungsang bokongnya yang di bawah gitu kan. Atau janinnya ada 2 ya yang kembar ya. Posisinya seperti apa melintang, saling melintang. Tentu saja kondisi passenger tadi, penumpang ya, kita katakan sebagai passenger, itu berpengaruh dalam penentuan persalinan seorang perempuan yang hamil. Itu satu. Yang kedua, yang penting adalah power, tenaga dari ibu. Nah, tenaga ini apa? Karena perlu tenaga kontraksi yang baik, teratur dan kuat ya, untuk bisa mendorong passenger tadi keluar dari rongga rahim sehingga lahir ke dunia. Nah, kalau kita bicara power ini memang sepertinya sederhana, tapi power itu merupakan hasil dari persiapan si ibu selama 9 bulan, terutama dalam mempersiapkan kesehatannya secara fisik, ya, untuk memenuhi dirinya dengan nutrisi yang baik, ya, yang membangun, ya, sehingga ia memiliki kekuatan yang cukup untuk bisa menjalani persalinan pervaginam atau persalinan spontan dengan baik. Yang ketiga, P ketiga adalah passage, jalannya, ya. Ada hambatan enggak, panggulnya sempit atau tidak, ya kan? Nah, tentu saja itu mempengaruhi bagaimana proses persalinan normal tadi berjalan, ya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, 3P tadi, PPP tadi bertambah menjadi 5P, ya. P yang keempat berikutnya adalah bagaimana faktor person
atau penolong atau orang-orang yang mensupport proses persalinan tersebut. Jadi persalinan itu memang dijalani oleh seorang ibu, tapi seorang ibu yang menjalani persalinan itu butuh support dan butuh pertolongan dari orang-orang yang memang mendukungnya dan berkompeten di bidangnya. Ya, ada bidan yang menolong, ada dokter yang menolong, ada suami yang mensupport, ada keluarga yang mendoakan, ya. Nah, lalu itu P yang keempat. Berikutnya adalah P yang kelima. P yang kelima adalah psikologis. Nah, kita harus mempersiapkan ibu tidak hanya fisiknya kuat, menghasilkan power yang kuat, jalan lahirnya siap, gitu ya. Tapi juga secara psikologis si ibu memiliki keyakinan, kepercayaan diri bahwa saya bisa melewati proses persalinan ini. Inilah yang saya tunggu-tunggu sejak lama, gitu ya. Dan 5P tadi itu merupakan goal dari segala persiapan yang kita lakukan agar kelima P tadi muncul atau ada menyertai seorang ibu yang menjalani persalinan. Dan itu mencakup persiapan fisik dan mental. Gitu. Oh, baik. Oke. Nah, ya Dok, jadi kan tadi kan persiapannya ada 5P ya Dok ya. Terus kalau misalnya Tania dengar-dengar nih di proses apalagi di powernya kan kadang kalau misalnya kita nggak bisa kontrol power juga itu kan bisa menjadi sebuah robekan ya Dok ya di vaginanya ya. Dan itu kan banyak banget nih mama-mama yang pasti takut kayak aduh kalau misalnya itu vaginanya sudah robek nanti jahitannya berapa lah, belum nanti sembuhnya berapa lama. Ya kan, aduh nanti bisa jalan atau enggak, pokoknya banyak banget ya Dok ya kekhawatiran yang mama rasakan dan rasa takut ya Dok ya, makanya kan kadang kalau misalnya ada nih mama-mama yang saking takutnya jadi powernya itu nggak keluar ya Dok ya untuk mendorong janinnya keluar. Nah kira-kira ada tips nggak sih Dok gimana caranya biar mama-mama di sini itu nggak takut dan nantinya itu nggak trauma saat melakukan proses persalinan? Ya, pertama adalah kita harus pahami bahwa kecemasan atau kekhawatiran yang timbul itu adalah satu hal yang lumrah dan wajar ya. Apalagi pada ibu-ibu yang baru pertama kali menjalani ya. Iya. Ya, jadi menghadapi hal baru tentu saja akan menimbulkan dak-dikduk lah, gimana nih kekhawatiran, kecemasan. Tapi selama kecemasan dan kekhawatiran tadi dalam kondisi yang wajar, ya artinya itu dapat justru menimbulkan kita bersemangat untuk mencari ilmu, mencari tahu lebih jauh lagi mengenai proses apa saja yang akan kita lewati. Maka itu sangat penting bagi ibu yang hamil, yang akan melahirkan, tentu saja perlu juga menimba ilmu ya. Hadapilah dengan ilmu. Ya, kita harus mencari tahu secara aktif proses apa saja yang akan dilewati. Ya, apabila kita sudah mengenali dan kita bisa tahu kira-kira apa yang akan saya hadapi dan apa yang harus saya lakukan, maka tentu ya dengan ilmu tadi besar ketakutan atau kecemasan yang dialami oleh seorang ibu yang akan melakukan atau menjalani persalinan ya. Maka itu sangat penting bagi ibu untuk terus-terusan memenuhi dirinya dengan ilmu. Yang kedua, sangat disarankan membina hubungan baik, komunikasi yang baik dengan tim medis yang akan menolong nanti, serta pelayanan kesehatan di mana tempat ibu bersalin nanti ya. Karena nanti pada saat rumah sakit tahu harus kemana, nanti akan melewati apa saja. Pada saya datang saya akan diperiksa janinnya, lalu akan diperiksa dalam, sehingga kalau memahami, mengenali apa saja akan dialami, mengenal sama bidannya, dokternya, komunikasi dengan baik, datang kepercayaan diri ya. Selain itu jangan biarkan bumil ini sendirian ya. Suami tentu saja siaga, harus siap untuk mendampingi, mengisi kekosongan baik itu secara fisik maupun mental ya, membantu ibu hamil. Dan saya sarankan ibu hamil jangan takut untuk mencari komunitas atau lingkungan yang positif ya. Ada banyak sekali kegiatan yang bisa dijalani oleh ibu hamil, intinya akan mempertemukan juga dengan ibu hamil lainnya. Lalu mereka bisa share ya, sekarang banyak sekali kelas-kelas ya, kelas-kelas senam hamil, yoga, kelas parenting, banyak sekali secara bervariasi. Itu mempertemukan antara berbagai ibu hamil dan suaminya, pasangannya dengan berbagai latar belakang. Itu juga mampu membangun kepercayaan diri serta membangun ketenangan nantinya ya. Nah berikutnya saya juga mendukung acara seperti Halo Bumil ini aktif ya diselenggarakan melakukan edukasi. Jadi jangan ingin Halo Bumil ini, Halo Bumil _ID,
Karena banyak sekali informasi-informasi yang bermanfaat yang nanti bisa mengurangi ketakutan ya dalam rangka untuk menghadapi proses persalinan. Jangan lupa jaga kesehatan, istirahat cukup ya, serta berkegiatan cukup ya, karena nanti lahiran itu butuh proses ya, butuh proses yang membutuhkan ketahanan fisik dan mental yang juga baik. Dengan ibu terbiasa berolahraga selama hamil, makan sehat, energi tadi yang dihasilkan dari hasil makan sehat itu akan dipergunakan untuk nanti pada proses persalinan serta proses persalinan. Jangan lupa, tidak hanya persalinan, tapi juga ia akan menjalani pemulihan. Tadi kita lihat ada robekan jalan lahir, dia butuh healing, itu butuh nutrisi, ya, butuh kecukupan cairan, serta butuh istirahat yang cukup. Dan nantinya si ibu juga akan menjalani selain penyembuhan juga proses menyusui kan, masa nifas dan menyusui yang juga butuh energi. Maka itu kesehatan umum, pemenuhan nutrisi yang baik itu sangat penting untuk dijaga ketika seorang ibu mulai ketahuan hamil. Karena persiapannya dimulai dari situ. Oke, nah tadi kan dokter juga sempat singgung ya, salah satunya adalah pertama adalah ilmu. Nah, apalagi kan sekarang udah banyak banget ya dok ya, buka kelas yoga hamil, terus pakai gym ball yang katanya nanti bisa untuk mempercepat dan memperlancar proses persalinan ya dok ya. Nah, kalau misalnya lagi lahir normal nih dok, pas lagi proses pembukaan, kira-kira ada nggak sih dok hal atau kegiatan yang bisa dilakukan untuk mempercepat proses lahiran tersebut? Ya, jadi sebenarnya para ibu yang akan melahirkan nggak perlu risau, ya, karena proses persalinan itu akan siap dengan sendirinya ketika memang semua aspek sudah siap dari janinnya maupun kesiapan ibu. Nah, memang kalau kita mengamati proses persalinan itu ada dua bagian besar ya, yang kita bagi dengan persalinan fase pertama atau persalinan kala 1 serta persalinan kala 2 ya, bayi lahir. Ada lagi persalinan kala 3, kala 4. Nah, untuk persalinan fase pertama atau kala 1 ini itu terbagi dua menjadi fase laten serta fase aktif. Nah, dari fase inilah terjadi pembukaan dari 0 sampai dengan pembukaan lengkap atau 10 cm. Nah, dalam proses persalinan kala 1 ini ya, sejak belum pembukaan 4 cm itu waktunya bisa panjang ya, bisa panjang, terutama pada kehamilan pertama waktunya bisa panjang, nggak tentu, bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari. Jadi yang bisa dilakukan pada hari-hari tersebut adalah mengamati tanda-tanda apa yang mulai muncul, yaitu adanya kontraksi yang mulai teratur dan intensitasnya semakin kuat. Seberapa teratur? Biasanya kalau kontraksinya sudah mencapai sekitar 5 menit sekali. Artinya dalam 10 menit terjadi 1-2 kali kontraksi. Itu dirasakan. Ya. Nah, kapan perlu ke rumah sakit? Apabila kontraksinya sudah mencapai 3-5 menit sekali dan berlangsung selama 1 jam secara konsisten. Nah, nanti kan diperiksa. Dari pembukaan 1, 2, ketiga, keempat itu memang lama. Makanya umumnya apabila ibunya tidak terlalu jauh dari fasilitas kesehatan, ibunya masih diperbolehkan untuk pulang. Ya, melakukan pemantauan secara mandiri, boleh sambil beraktivitas, sambil jimbol, sambil berjalan, sambil stretching, sambil senam, boleh. Ya, namun ketika kontraksinya sudah semakin meningkat, mencapai bahkan 3 kali dalam 10 menit ya, setiap 3 menit, itu disarankan untuk ke rumah sakit. Nah, tadi kita bicara mengenai fase laten atau persalinan kala 1 laten, ya. Di fase 1 ini juga ada tahap atau fase aktif. Nah, fase aktif ini adalah proses persalinan sampai dengan pembukaan lengkap. Ya. Mulai dari pembukaan 4 cm sampai dengan pembukaan lengkap. Nah, ketika seorang ibu hamil sudah memasuki pembukaan 4 cm ke atas, maka Bu Bidan nanti akan mengamati kemajuan persalinannya. Kalau tadi di fase laten itu bisa lama sekali, tidak demikian dengan fase aktif ini. Pembukaan secara aktif, ya, paling lambat 1 jam 1 cm. Jadi kalau seorang ibu hamil datang ke kamar bersalin jam 4 sore, pembukaan 4 cm, jam 10 malam sudah pembukaan lengkap, bisa lahiran. Ya. Nah,
Kalau misalnya tadi fase laten tidak ada pemantauan khusus, kita menunggu saja. Tapi fase aktif ini beda, dia harus ada pemantauan. Apabila terjadi keterlambatan dalam prosesnya, misalnya harusnya jam 6 sore sudah bertambah 2 cm dari jam 4 sore, harusnya pembukaan 6 cm, tapi belum terjadi. Maka kita harus mengevaluasi, kok bisa terlambat, apa yang dialami oleh ibu besar, bisa saja kontraksinya menurun. Harusnya dia semakin konsisten, semakin sering dia makin menurun, sehingga dorongan berkurang. Ya. Nah, pada hal seperti ini, pada kondisi-kondisi seperti ini, kita bisa melakukan intervensi. Intervensi untuk memberikan obat-obatan, untuk mengembalikan lagi kekuatannya, atau mengatasi hal yang dialami kenapa persalinannya maju atau tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi prinsipnya kalau kembali lagi hal apa saja yang bisa dilakukan untuk mempercepat, sebenarnya tidak ada batasan mutlak yang dimaksud cepat atau lambat. Yang pasti ibu hamil tidak perlu khawatir terburu-buru. Karena banyak nih ya, saya udah 40 minggu nih, saya udah dikit lagi 40 minggu nih, udah 39 plus 4 hari, kok belum ada kontraksi? Ya memang karena belum waktunya, gitu ya. Kita punya batasan sampai dengan 42 minggu ya. Artinya sampai dengan 41 minggu, itu masih boleh ditunggu ya. Apabila sudah mencapai 41-42 minggu, maka kita mulai harus mengantisipasi nih adanya postmaturitas atau postterm ya. Kok bayinya belum lahir-lahir. Tapi selama pemantauan bayinya sehat, belum kelewat waktu atau belum lewat bulan, tentu saja kita tidak boleh berasumsi bahwa itu suatu persalinan yang lambat atau mau dipercepat. Kecuali ada indikasi medis tertentu yang mengharuskan kita melahirkan bayinya dalam kondisi lebih cepat daripada yang sekarang. Kira-kira gitu. Oke, nah jadi buat mama-mama nih yang ada di rumah, jadi nggak perlu khawatir ya. Kadang suka banyak nih, aduh aduh besok udah HPL tapi kok belum ada tanda-tanda. Aduh udah lewat seminggu dari HPL kok belum ada tanda-tanda juga nih gelombang cintanya ya. Kan mama-mama kan suka panik ya dok ya, apalagi kan untuk mama-mama yang baru hamil pertama dan mama-mama muda nih ya dok ya. Pasti kan karena belum ada pengalaman, terus kayak suka searching lah di TikTok, di Google, kadang kan suka bikin panik ya dok ya. Jadi untuk mama-mama nggak perlu khawatir, ini ada batasan sampai ke 42 minggu. Yang penting kalau misalnya sudah melewati HPL, cek lagi nih kondisi bayinya ya mama, apakah tadi air ketubannya masih bagus atau enggak, masih cukup atau enggak, terus keadaan bayinya gimana. Nah itu tetap perlu dipantau ya mama ya kalau misalnya sudah lewat HPA, tapi mama nggak perlu khawatir karena memang untuk batasnya itu masih ada di 42 minggu. Nah untuk tadi kan dokter kan ya sempat singgung juga nih ada kondisi medis khusus ya kayak misalnya atau dia darah tinggi atau apa ya yang memang belum bisa lahir dengan normal ya atau nanti akan melalui sesar ya dok ya. Nah kalau misalnya untuk melahirkan dengan sesar ini kira-kira apa nih dok yang perlu dipersiapkan? Ya, jadi kita harus kenali dulu pada kondisi apa saja seorang ibu hamil itu harus menjalani persalinan sesar, ya kan? Karena persalinan sesar itu merupakan suatu metode prosedur medis yang kita lakukan berdasarkan indikasi, ya. Karena apa? Karena itu merupakan tindakan operasi yang sangat intervensif, ya, dengan adanya risiko peningkatan berbagai macam kondisi yang bisa dialami oleh si ibu ya. Yang pertama, apa indikasi atau kondisi-kondisi di mana harus sesar ya. Yang pertama, kita menemukan adanya kontraindikasi untuk lahiran normal, nggak boleh lahiran normal nih, gitu kan. Misalnya pada cephalopelvic disproportion, ada disproporsi antara ukuran kepala bayi dengan rongga panggulnya si ibu. Kepala bayinya lebih besar daripada rongga panggul. Atau pada kasus-kasus ukuran panggul ibunya sempit. Ya. Jadi bisa aja kondisi seperti ini, bayinya normal, tapi panggul ibunya sempit, nggak bisa lewat. Atau bayinya besar, meskipun panggul ibunya normal, tetap nggak bisa lewat. Berarti kita harus melakukan tindakan intervensi operasi. Ya. Nah, begitu juga pada kondisi letak plasenta yang abnormal, ya, misalnya plasenta previa. Apa itu? Yaitu plasenta terletak menghalangi jalan lahir, dia menutupi jalan lahir. Tentu saja kita tidak bisa lakukan persalinan pervaginam karena
sangat berisiko untuk terjadi pendarahan, ya, dan plasentannya menghalangi si bayi, ya. Dan pada kondisi riwayat bekas sesar 2 kali, ya. Jadi kalau riwayat sesar bekas sesar 1 kali masih boleh asal memenuhi syarat-syarat tertentu. Tapi kalau sudah ada riwayat sesar 2 kali, sangat tidak disarankan untuk mencoba melakukan persalinan pervaginam, ya. Atau misalnya pada kasus-kasus si ibu mengalami infeksi menular seksual seperti herpes genital, ya, pada akhir-akhir kehamilan saat mau lahir. Kenapa? Karena dapat terjadi transmisi infeksi dari jalan lahir ke bayi, ya, bayinya ke infeksi virus. Itu harus sesar, ya. Atau pada kasus-kasus ibu yang mengalami HIV, ya, kita lakukan seksiosesaria terencana. Pada kasus lain misalnya ibunya mengalami yang namanya ablasio retina atau lepasnya selaput retina, ya kan? Jadi bukan karena minusnya tinggi, tapi karena ada tanda-tanda robekan atau pelepasan retina. Itu tidak boleh menjalani persalinan pervaginam, harus sesar. Lalu juga pada kondisi malpresentasi janin, seperti janinnya lintang atau bokong, tidak kepala di bawahnya, ya, sangat beresiko untuk menjalani persalinan pervaginam. Atau pada kondisi bayinya terlalu besar, di atas 4 kg, yang disebut sebagai kondisi makrosomi, ya. Nah, ada satu lagi kondisi yang menarik nih, tidak harus sesar, boleh juga normal. Apa itu? Misalnya kehamilan kembar, ya. Ini kontraindikasi relatif. Tidak semua hamil kembar itu harus sesar. Apa yang boleh normal kalau dua-duanya kepala janin ada di bagian bawah dan siap untuk lahir. Maka itu boleh dicoba untuk persalinan pervaginam. Lalu ada beberapa lagi kondisi indikasi sesar, ya. Misalnya ada persalinannya tidak maju, ya, udah diusahakan, diberikan obat-obatan, diperbaiki kondisinya, nggak ada kemajuan, distosia, ada hambatan, dan sudah terlalu lama, ya, bayinya harus sudah disesar. Tentu saja itu merupakan indikasi untuk sesar. Atau pada kasus-kasus ibunya pernah dioperasi rahimnya, misalnya pernah operasi miom atau pernah mengalami robekan rahim, ya. Tentu saja hal-hal seperti itu perlu dibantu dengan operasi sesar. Begitu juga tadi disebut sama mbaknya, ada komplikasi dan penyakit-penyakit tertentu yang perlu dibantu dengan sesar, meskipun tidak selalu, ya. Misalnya pada kondisi eklamsia, ya, ibunya kejang, ya, atau hipertensi tidak terkontrol. Karena kalau dia tidak terkontrol akan berisiko kalau dia terus menjalani persalinan pervaginam. Atau pada kondisi asma, tapi asmanya tidak terkontrol, ya, dia bisa sesak kapan saja. Bahaya kan kalau lahiran normal tiba-tiba asmanya datang. Atau pada kondisi epilepsi yang tidak terkontrol, suatu waktu dia bisa kejang, ya. Juga kita bisa perlu lakukan sesar pada kondisi misalnya gawat janin, segera harus lahir dalam waktu 15 menit, ya. Jalan paling cepat adalah seksio sesaria. Dan pada kondisi adanya prolaps tali pusat, tali pusatnya keluar, plok, jadi ketuban pecah, tali pusatnya keluar, itu segera harus sesar. Nggak boleh coba normal karena tali pusatnya melewati jalan lahir dan bisa kegencet, bisa bahaya buat janinnya kalau dia melalui persalinan pervaginam. Jadi ada banyak sekali kondisi-kondisi medis yang menyertai seorang ibu hamil yang menyebabkan kita harus melakukan operasi sesar. Tentu saja operasi sesar juga merupakan satu hal yang aman. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana persiapannya? Sama, ya. Sama. Selama hamil ibunya harus mencukupi nutrisi dengan baik, istirahat cukup, berolahraga, ya. Dan menjelang operasi ada persiapan-persiapan khusus, ya, terkait dengan mekanisme pembiusan, lalu perlu puasa terlebih dahulu. Itu apabila seksionya terjadwal atau elektif. Tapi kalau sesarnya emergency, tentu saja ada persiapan-persiapan yang harus dilengkapi untuk tidak dikerjakan, ya. Misalnya nggak bisa puasa, gitu, ya. Jadi persiapan itu penting, dan tentu saja tidak hanya untuk persalinannya, tapi juga pasca pemulihannya. Apalagi sesar, lukanya lebih luas, si ibu perlu pemulihan yang lebih baik, ya, dengan nutrisi yang juga terjamin, ya, kira-kira gitu. Oke, nah dokter kan tadi kan di terakhir nih sempat singgung ya kalau misalnya ada yang namanya proses pemulihan khususnya ketika sesar. Nah, apalagi kalau misalnya kalau untuk yang lahir normal tapi dengan jahitannya yang banyak juga kan perlu proses pemulihan yang lebih lama ya dok ya. Nah, kira-kira nih dok, kalau misalnya untuk mama-mama yang tadi melahirkan kayak jahitannya banyak atau misalnya melalui operasi. Kira-kira kapan sih dok bisa belajar jalan lagi? Ya,
Sebenarnya kita bagi dua aja kalau gitu ya. Sebenarnya tidak ada batasan mutlak bagi ibu yang habis lahiran itu nggak boleh ngapa-ngapain. Tidak ada hal seperti itu. Bahkan sekarang dengan operasi sesar itu kita justru memotivasi si ibu untuk segera bisa mau apa bergerak, mobilisasi, ya. Nah, sekarang kita bagi dua, bagaimana kalau persalinan spontan? Sebetulnya kalau persalinan spontan terjadi berjalan lancar, tidak ada komplikasi, si ibu bisa langsung mobilisasi, nggak ada masalah. Ya, karena dia tidak perlu alat bantu, tidak perlu dipasang kateter, tidak perlu pasang infus. Setelah bayi lahir, plasenta lahir, ada luka dijahit, si ibu bisa langsung mobilisasi, main sama bayinya, aktif seperti biasa, ke toilet, ya, berjalan gitu. Jadi secepat mungkin, sebisa mungkin si ibu dimotivasi, diencourage untuk segera bisa mobilisasi dan bergerak. Lalu bagaimana dengan seksio sesaria? Nah, ini ada perbedaan antara seksio sesaria yang dengan metode pulih cepat atau ERAX dengan yang tidak. Kalau dulu mungkin dengan metode yang non ERAX ya, umumnya biasanya ibu hamil yang habis lahiran sesar itu diminta beristirahat dulu agak lama ya, mungkin bisa semalam atau lebih lama untuk bisa segera bangun mobilisasi. Tapi kalau sekarang justru dalam hitungan jam kita minta ibunya udah belajar duduk, lepas selang kencingnya sehingga pipisnya bisa berjalan. Kalau dulu kan disuruh cepat tidur terus ya, lalu bisa segera ketemu bayinya gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada batasan mutlak bahwa seorang ibu yang habis lahiran itu nggak boleh bergerak ya. Begitu pemulihannya 2 jam dinyatakan aman dari ruang pemulihan, dia mulai bisa dengan metode pulih cepat mulai bisa belajar untuk bergerak secara minimal sesuai dengan kemampuannya, dengan kondisinya masing-masing, ya, dimotivasi sama tenaga medis untuk bisa segera aktif, ya, tentu saja sesuai dengan kapasitasnya, ya, nggak langsung main bola juga, nggak ya, gitu. Bahkan dengan metode pulih cepat dulu sempat rame ya, si pasien bisa langsung joget gitu ya, langsung bikin konten gitu kan dengan metode pulih cepat ya, dalam waktu beberapa jam setelah operasi aja. Dan di tempat kita di Rumah Sakit Pondok Indah kita menjalankan metode pulih cepat ini, alhamdulillah pasien pulihnya cepat, banyak juga yang bisa joget itu habis lahiran langsung ya, habis sesar gitu ya. Konten Kira-kira lagi ya. gitu. Oke. Nah dok, tadi kan kalau misalnya tadi ya, kalau habis melahirkan, khususnya operasi, kadang kan ada yang disuruh tunggu dulu nih ya untuk proses pemulihannya. Tapi ada juga nih yang langsung bisa joget nih ya, kata dokter. Nah kalau misalnya nih dok, habis melahirkan, tapi nggak dilakukan proses IMD, inisiasi menyusui dini. Nah kira-kira bisa nggak sih dok kita request gitu untuk melakukan IMD? Ya, jadi pada umumnya IMD atau proses pengenalan janin terhadap puting payudara ibu ya untuk menginisiasi proses menyusui itu bisa kita lakukan baik dalam persalinan spontan atau normal atau persalinan sesar. Ya. Jadi tanpa di request pun apabila kondisi ibu memadai baik dan kondisi bayi juga cukup baik untuk bisa berlama-lama di kamar operasi, ya kita akan lakukan hal-hal seperti itu atau inisiasi menyusui dini untuk membantu nanti kemudahan si ibu menyusui proses pengenalan tadi. Jadi sangat boleh kalau misalnya untuk meyakinkan lagi mau request boleh, sangat boleh. Tentu saja nanti kembali lagi kepada kondisi pada saat itu ya, karena bisa saja saat bayinya baru lahir mungkin suhu kamar operasi agak kedinginan sehingga dia perlu buru-buru dibawa ke ruang penghangat. Tentu saja mungkin inisiasi menyusui jadi sebentar gitu ya, karena harus segera ditaruh di penghangat gitu. Jadi tergantung juga kondisi masing-masing ya. Ada juga yang bisa lama karena selama proses inisiasi menyusui itu tadi dipantau terus bayinya, suhunya dipantau, dia mengalami hipotermia atau tidak. Karena kan bayi baru lahir sangat rentan mengalami hipotermia ya. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau semuanya bagus, ya kita akan kerjakan. Oke, nah nih dok, tadi kan setelah proses melahirkan, tadi kan untuk proses pemulihannya kan masing-masing tiap orang tuh berbeda ya dok ya. Terus kan ada juga nih yang dijahit ya, baik yang lahiran sesar ataupun per vaginam, kan suka ada jahitan gitu ya dok ya. Nah kira-kira ada nggak sih dok makanan khusus yang harus dikonsumsi oleh mama supaya cepat pulih nih dok? Karena kan suka banyak nih yang ngeluh udah seminggu tapi jahitan masih sering basah gitu.
Nah, jadi proses penyembuhan ini juga sangat unik ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menganugerahi tubuh manusia itu memiliki daya regenerasi yang baik, ya. Jadi misalnya pada proses persalinan normal atau spontan, sebenarnya tindakan penjahitan itu tujuannya hanya satu, untuk menghentikan kalau ada perdarahan, dan yang kedua membantu mendekatkan jaringan yang robek. Dan selanjutnya penyembuhan akan berjalan secara mandiri oleh tubuh ibu sehingga dia kembali lagi seperti normal. Begitu juga sesar. Ya, tindakan penjahitan itu untuk mengatasi perdarahan supaya nggak berdarah, serta untuk mendekatkan jaringan yang terpisah karena penyayatan atau karena ada luka. Dan semua berjalan dengan baik. Ada beberapa faktor yang penting. Yang pertama adalah faktor nutrisi si ibu. Maka itu sangat penting nih ibu hamil memenuhi kebutuhan nutrisinya, baik makronutrien maupun mikronutrien. Apa itu makronutrien? Karbohidrat, protein, lemak. Ya, dipenuhi dengan prinsip gizi seimbang dan lengkap. Ya, jadi kalau lagi hamil jangan makan nasi mie mulu ya. Harus ada komposisi yang lengkap. Nasi dengan protein hewaninya yang cukup ya. Disarankan protein itu 80% dari protein hewani. Bisa ikan, bisa seafood, bisa ayam, bisa daging-dagingan gitu kan. Lalu juga sumber vitamin dan mineral yang sangat berperan dalam regenerasi jaringan, yaitu sayur dan buah-buahan dikonsumsi secara bervariasi. Jadi persiapannya dimulai dari pada saat sebelum lahiran itu sendiri ya. Apalagi pada saat proses terjadi lahiran dan dia harus menjalani pemulihan. Itu harus diet tinggi protein, tinggi serat, tinggi vitamin dan mineral ya. Karena apa? Protein itu adalah zat pembangun ya untuk regenerasi jaringan. Jadi cukupi kebutuhan nutrisi pada saat proses pemulihan. Makanya sangat disayangkan ya kalau ada ibu hamil terjebak hoax harus pantangan makan ini makan itu ya. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Ujung-ujungnya lukanya nggak sembuh gitu ya, karena kekurangan protein, kekurangan vitamin. Sayang sekali kan. Karena apa? Ketidaksembuhan ibu tadi akan mempengaruhi proses menyusuinya, kasihan gitu. Ibu yang habis melahirkan, dia butuh asupan untuk penyembuhan serta asupan untuk asinya kan. Dua. Betul. Jadi buat diri sendiri dan buat bayi. Jadi jangan dianggap remeh. Ya, jadi penuhi asupan nutrisi, jangan sampai kejebak hoax yang harus pantangan. Ya. Yang kedua, jaga higien, kebersihan. Sangat penting sekali. Bayangkan kalau ada jaringan yang tadi kita rekatkan begini, harusnya dia sembuh kan. Tapi kalau si ibu tidak baik dalam hygiene-nya, maka di antara jaringan ini akan ada benda-benda asing, kotoran yang mengganggu proses penyembuhannya. Makanya pada saat pasca persalinan kita sangat, ibu ayo kalau yang normal tidak boleh ragu untuk bersih-bersih misalnya cebok gitu ya. Kalau lagi buang air besar, buang air kecil. Karena kalau misalnya kotorannya tidak bersih, maka itu dapat menghambat proses penyembuhan. Termasuk juga sesar. Aduh, saya jadi takut nih bersih-bersih gitu kan. Padahal dia perlu suasana kondisi yang bersih ya. Kira-kira seperti itu. Lalu juga kondisi infeksi, mengalami infeksi atau tidak. Nah, kondisi tadi kekurangan nutrisi, hygiene yang kurang baik, itu dapat berpotensi menimbulkan infeksi pada luka jalan lahir maupun luka operasi yang nantinya akan menghambat proses penyembuhan. Maka itu sangat penting untuk memulih dengan baik supaya mencegah infeksi tadi. Nah, terakhir nih, yang penting adalah justru harus mobilisasi. Semakin ibunya tidak mobilisasi, semakin ibunya tidak bergerak, maka pemulihannya akan semakin lambat. Biasanya, kalau ibu-ibu hamil itu diem saja, maka akan timbul keluhan, lukanya nggak sembuh-sembuh. Sudah 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu nggak sembuh-sembuh karena di kasur aja. Awal mulanya karena ibunya takut untuk bergerak. Karena apa? Kesakitan. Ya, karena takut kenapa-napa, takut bergerak, takut lukanya robek. Padahal justru dengan ibu bergerak, itu mengaktifkan otot, mengaktifkan pembuluh darah, mengaktifkan sistem metabolisme untuk bisa mempercepat proses penyembuhan. Jadi ibu yang lahiran normal ataupun sesar itu harus aktif mobilisasi. Itu akan mengaktifkan seluruh sistem organ dalam tubuh, termasuk juga proses penyembuhan dan sistem imun terutama. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, nah ini untuk mama-mama yang di rumah yang sebentar lagi akan menyambut proses persalinan. Jadi ingat kata dokter ya,
Jadi jangan ragu nih Mama, kalau misalnya habis lahiran terdapat beberapa jahitan, jangan takut untuk bergerak, jangan takut nanti jahitannya robek atau ketika lagi bebersih nanti jahitannya rusak, itu jangan takut ya Mama ya, karena untuk hygiene sama aktivitas dan mobilisasi itu justru sangat diperlukan untuk proses penyembuhan. Nah Dok, kira-kira nih kalau setelah melahirkan, Mama-mama itu perlu melakukan pemeriksaan nggak sih Dok? Ya, jadi setelah melahirkan, si ibu akan menjalani proses pemulihan dan masuk ke masa yang namanya masa nifas. Ya, tadi saya lengkapi sedikit ya. Tadi persalinan ada 4. Tadi yang persalinan fase 1 yaitu pembukaan 1 sampai lengkap. Nah, yang persalinan fase 2 atau kala 2 itu lahirnya bayi. Ya. Berikutnya fase ketiga lahirnya plasenta. Yang keempat adalah masa nifas, lahirnya atau keluarnya sisa-sisa hasil konsepsi dan plasenta yang akan dikeluarkan oleh tubuh secara alami melalui perdarahan masa nifas tadi yang akan berlangsung selama 6 minggu atau 40 hari. Nah, jadi apa saja pemeriksaan pasca persalinan yang dilakukan biasanya? Pertama kita lihat bagaimana pemulihan si ibu. Lukanya kita lihat. Ya, pemeriksaannya dilakukan. Lukanya gimana, luka operasinya, gimana luka jalan lahirnya, penyembuhannya bagus apa enggak, bagaimana hygiene-nya, lalu apakah ibu ada kendala dalam beraktivitas sehari-hari, karena kita harus melihat ya, mengevaluasi bagaimana kondisi ibu, bisa nggak dia melewati pemulihan itu dengan baik. Lalu selain itu juga keluhan-keluhan terkait menyusui, ya. Jadi kalau ada yang nanya, boleh nggak sih konsultasi menyusui ke dokter kandungan? Sangat boleh, ya. Terutama pada pasien-pasien melahirkan, bisa ketemu dokter anak, bisa ketemu dokter kandungan untuk menanyakan berbagai macam permasalahan menyusui, ya. Misalnya bagaimana pengosongan payudaranya, apakah ada kendala atau tidak, kita evaluasi. Apakah asinya sedikit atau asinya cukup atau banyak, gitu. Karena kan tiap orang bisa kondisi beda-beda. Nah, tentu saja kita melakukan pemeriksaan itu pada masa nifas, ya, dalam kurun 40 hari setelah persalinan, kira-kira gitu. Oke, baik. Nah, ternyata abis melahirkan tetap harus periksa ya, mama-mama. Jadi, untuk mama-mama nih, kan kadang suka ada aja tuh mitos kalau lagi masa nifas nggak boleh kemana-mana. Ternyata itu salah ya, mama ya. Jadi, selama masa nifas ini justru sangat dianjurkan untuk periksa lagi nih ke dokter. Apalagi kalau misalnya untuk mama-mama yang ada masalah sama asinya, kayak asinya seret, keluarnya sedikit. Nah, itu bisa buru-buru ya langsung konsultasi ke dokter. Satu Nah, lagi ini yang saya untuk mau tambahin ya, boleh. dalam pemeriksaan pasca persalinan nanti, ada satu lagi nih yang nggak boleh dilupakan, yaitu perencanaan kontrasepsi. Ya. Biasanya kita mulai membicarakan rencana reproduksi ke depannya, karena ada banyak metode kontrasepsi yang tersedia untuk yang baru saja menjalani persalinan dan bisa kita langsung aplikasikan ketika masa nifasnya selesai. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi mulai bisa direncanakan. Oke, nah ada lagi ya Mama ya. Jadi kalau misalnya Mama nih yang setelah selesai lahiran pengen kontrasepsi, kan ada banyak ya dok ya, kayak misalnya IUD atau implan. Nah itu bisa langsung dikonsultasikan ke dokternya. Atau misalnya ada juga nih yang mau suntik. Nah biasanya kan dok ya kalau misalnya baru melahirkan apalagi sedang ASI eksklusif, itu dianjurkannya suntiknya 3 bulan ya dok ya, supaya tidak mengganggu ASI. Benar? Jadi, nah iya benar. pilihan KB untuk menyusui, untuk suntikan kita menggunakan suntik KB yang per 3 bulan, ya. Selain itu juga ada pil ya, yang memang dipersiapkan untuk pil KB menyusui namanya ya, gitu. Atau pilihan lainnya bisa juga dengan IUD ya, yang bisa kita pasang setelah masa. Nah, IUD ini unik, bisa kita pasang segera atau juga ya, dok, ya? kita tunggu sampai masa nifas baru kita pasang, ya. Dan juga ada juga metode implan yang bisa kita pasang di lengan ibu yang habis melahirkan untuk bisa membantu untuk kontrasepsinya. Oke, baik dokter. Nah ini kan sudah ada beberapa pertanyaan ya yang sudah dijawab oleh dokter. Nah ini untuk mama-mama di rumah yang misalnya mau bertanya atau ada keluhan,
mengenai kehamilan, apalagi untuk mama-mama yang sudah memasuki trimester 3 yang sedang menunggu gelombang cinta, boleh nih ditanya di kolom komentar dengan format nama, usia, domisili, dan pertanyaan. Karena untuk 3 penanya terbaik nanti akan mendapatkan gratis USG di Rumah Sakit Pondok Indah. Nah, dokter, ini udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk. Banyak banget nih, dok, yang antusias banget sama live kita pada malam hari ini. Nah, ini salah satunya ada dari Mama Umu Kalisa di Aceh nih, dok. Nah, jadi untuk Mama Umu Kalisa ini, kehamilannya itu sudah 38 weeks 2 hari, tapi belum ada gelombang cinta. Dan janinnya juga belum masuk panggul nih, dok. Nah, apakah boleh merangsang kontraksi? Dan aman nggak sih, dok, sebenarnya? Ya, yang pertama, tentu saja kita menentukan taksiran persalinan yang sesuai dengan usia 40 minggu bukan tanpa alasan. Taksiran persalinan itu ditentukan menjadi patokan karena sebagian besar persalinan itu terjadi di sekitar tanggal-tanggal taksiran persalinan tersebut. Jadi kalau misalnya belum terjadi tanda-tanda persalinan yang diharapkan dan masih jauh 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu dari tanggal persalinan taksiran persalinan tersebut, maka ibu tidak perlu khawatir ya. Jadi ibu tidak perlu khawatir ya, sepanjang si bayi itu sudah dipastikan sehat oleh dokternya. Yang kedua, tentu saja perlu dipastikan juga kalau memang mau merencanakan proses persalinan pervaginam atau spontan, maka kita harus memperhatikan jalan lahir serta bayinya tadi ya. Harus cek tuh kenapa belum masuk panggul. Karena pada umumnya, khususnya pada kehamilan pertama, bayi itu sudah masuk panggul ketika kehamilan menginjak usia 36 minggu. Masuk ke pintu atas panggul ya. Artinya panggul itu ada bagian atasnya, namanya pintu atas panggul. Biasanya bayi sudah masuk ke pintu atas panggul ketika menginjak usia 36 minggu. Oke. Nah, tapi pada kehamilan kedua dan seterusnya bisa belakangan masuknya. Jadi bisa aja kepalanya belum masuk. Nah, itu mesti dipastikan juga. Karena apa? Sebelum menyongsong taksiran persalinan tadi, kita harus mempersiapkan diri dulu apakah memang kehamilan ini boleh menjalani persalinan normal ya. Pada kondisi-kondisi tertentu di mana kita menemukan kepala belum masuk panggul yang disebabkan oleh adanya cephalopelvic disproportion tadi, tentu saja itu suatu sinyal untuk pertanda hati-hati. Kepalanya mungkin lebih besar daripada rongga panggulnya, sehingga pada kasus-kasus seperti ini kita bisa rencanakan seksio cesarean dari awal. Tapi tentu saja kan yang mengerti kondisi si ibu adalah dokternya. Jadi kembali ke dokternya lagi. Lalu mengenai apakah boleh melakukan atau pemberian atau merangsang kontraksi, tentu saja harus dipastikan dulu yang dimaksud ini apa. Apakah mengkonsumsi berbagai macam obat-obatan yang merangsang kontraksi berdasarkan penilaian dokter atau mengkonsumsi suatu zat-zat tertentu yang sebenarnya tidak aman ya. Jadi hati-hati dalam mengkonsumsi berbagai macam bahan atau makanan yang dikatakan itu bisa mempercepat persalinan ya. Jadi serahkanlah kepada dokter dulu apakah aman untuk mengkonsumsi hal-hal seperti itu. Oke. Nah, kebetulan kan tadi kan dokter sempat menyinggung ya, kalau misalnya umumnya itu bayi masuk panggul itu ketika usia 36 weeks ya, dok ya. Nah, pas banget nih, dok, ada pertanyaan dari Mama Feby. Nah, jadi usia kandungan Mama Feby ini sudah 36 weeks nih, dok. Tapi belum kepalanya belum ke bawah nih, dok. Apakah itu sudah bisa dikatakan sungsang? Nah, lalu untuk kondisi sungsang ini kira-kira itu berapa weeks ya, dok ya? Dapat dikatakan. Ya, pada umumnya begitu menginjak usia 36 minggu, maka posisi bayi kepalanya sudah di bagian bawah dari rahim itu dan sudah sebagian besar sudah masuk ke pintu atas panggul ya. Jadi kalau memang dia tidak di bawah, mesti dipastikan bisa dia lintang, bisa lintang kepala bokong, bisa juga sungsang kepala bokongnya di bawah, bisa juga dia mungkin oblik ini ya, menyilang gitu ya. Dia tidak masuk ke panggul. Dan tentu saja posisi kepala bayi itu bisa kita periksa, bisa kita tentukan melalui pemeriksaan dalam yang akan dilakukan pada umumnya sekitar 36 sampai 37 minggu usia kehamilan.
Oke, baik. Nah, ini untuk Mama Feby sudah dijawab ya sama dokter. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Dok, yang masuk. Nah, kalau misalnya tadi kan saat proses melahirkan itu kan harus disiapkan power ya, Dok ya, seperti tadi dokter sudah singgung. Nah, kalau misalnya powernya tadi nggak kuat kan itu bisa mempengaruhi proses persalinan ya, Dok ya. Nah, kira-kira ada nggak sih, Dok, cara untuk mengatur nafasnya supaya powernya Ya, itu bisa terkontrol? nah, jadi pada saat proses persalinan, power itu kan tadi oleh dua. Satu, tenaga otot rahimnya, dan yang kedua, tenaga ibu dalam melakukan push atau meneran atau mengedan. Tentu saja itu butuh pengaturan nafas yang sangat baik, ya. Nah, pada umumnya bisa dilakukan persiapan dengan mengikuti kelas-kelas ram hamil ya, atau berkonsultasi dengan konsultan untuk persalinan seperti bidan gitu ya. Itu bisa dilatih pernapasan seperti itu. Yang penting kuncinya adalah tidak panik, ya. Tidak panik saat kontraksi datang dengan mengalihkan kepanikan tadi dan kesakitan tadi ke action kita, ya, untuk mengatur nafas dan kontrol. Kenapa harus kontrol? Kita harus bekerja sama antara tim dokter, tim bidan, dengan ibu, itu harus bekerja sama untuk proses persalinan yang lancar dan aman untuk ibu dan si bayi. Ya, misalnya, kalau ibunya gelisah atau panik, maka dia akan tidak bisa mengontrol gerakannya pada saat bayinya lahir, akan menyulitkan bidan atau dokter untuk menahan bagian perineumnya, jalan lahirnya, agar tidak robek secara berlebihan gitu ya. Sehingga kalau tidak kontrol, tenaga dorongannya terlalu kuat dan tidak ada yang menahan, itu akan menimbulkan robekan yang cukup besar dan berisiko perdarahan, ya. Maka itu kepercayaan diri dan ketenangan itu sangat penting dibangun sejak awal, ya, dan semakin lama semakin kuat, sertai dengan keterampilan dalam mengatur pernafasan dan mengendalikan diri, ya. Serta jangan lupa motivasi deh, motivasinya tuh harus kuat, ya. Motivasi kuat dengan semangat yang positif untuk bisa melahirkan si bayi, ya, dengan pendampingan orang-orang yang berkompeten serta mensupport. Oke, Mama jadi balik lagi ya tadi ke materi yang awal. Memang kalau untuk proses melahirkan itu kan diperlukan mental dan juga support dari orang-orang terdekat ya, khususnya tenaga medisnya. Jadi nanti Mama bisa konsultasi langsung nih sebelum persalinan nih, kira-kira nanti cara atur nafasnya gimana. Terus minta juga nih sama papanya didukung, dipegang, dielus-elus. Pokoknya biar mamanya tuh tenang supaya nanti atur nafasnya itu nggak panik ya, Ma ya. Apalagi untuk Mama yang baru pertama kali nih ya akan melakukan proses persalinan karena support itu sangat-sangat diperlukan ya Mama ya. Nah Dok, ini ada lagi nih Dok yang tanya. Ini dari Mama Mita di Garut nih Dok. Nah usia kehamilan Mama Mita ini sudah 30 minggu dan katanya itu BBJ-nya kurang. Nah Mama Mita ini dianjurkan untuk konsumsi es krim dan coklat supaya BBJ-nya itu cepat naik. Nah, kira-kira ada nggak sih dok makanan lain selain es krim dan coklat yang bisa untuk meningkatkan BBJ? Oke, ini hmm, Ya, jadi prinsipnya seperti ini. Ya, apakah suara saya terdengar? Dengar ya. Jadi dalam kehamilan itu ada organ yang sangat penting, sangat cerdas, ya. Sari-sari nutrisi dari tubuh ibu disarikan lalu ditransfer ke janin, ya. Bahkan dalam kondisi ibunya mungkin kekurangan nutrisi pun, asupan sehari-harinya kurang, si janin itu tidak akan kekurangan nutrisi. Karena plasenta bisa tetap mengambil, memecah, memanfaatkan segala macam sumber nutrisi yang di tubuh ibu untuk diberikan ke janin. Jadi organ ini sangat cerdas, ya. Kalau nggak kebangetan banget kekurangannya, dia nggak akan kekurangan untuk mentransfer nutrisi ke janinnya. Sehingga sebenarnya dengan ibu makan normal, teratur, bergizi, berat bayi itu akan naik sesuai dengan usia kehamilannya masing-masing, ya. Jadi kita tidak perlu khawatir, oh ini memang masih kecil, memang kehamilan masih kecil, kita harus makan berlebihan, semua di berbagai macam
yang manis-manis ditambahi coklat, gula, susu, es dan lain-lain. Sebenarnya pola makan yang normal ya itu bisa bertambah secara alami. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya terjadi hambatan pertumbuhan janin atau pertumbuhan janin hambat yang menyebabkan janinnya lebih kecil, nah baru kita mulai mengantisipasi pada. Yang pertama kita cari tahu dulu penyebabnya apa. Jangan-jangan karena ibunya memang kurang nutrisi, ya, malnutrisi si ibu, ya. Atau yang kedua, jangan-jangan ada gangguan fungsi plasenta sehingga ibunya makannya udah banyak, tapi plasentanya mengalami masalah gangguan fungsi sehingga gagal. Namanya insufisiensi plasenta. Jadi kita harus tahu kalau misalnya kondisi khusus makan bila ibu mengalami yang namanya pertumbuhan janin terhambat dan janinnya kecil, maka perlu dicari tahu dulu penyebabnya apa. Karena kekurangan asupan dari ibu atau karena ada penyakit-penyakit pada ibu yang tidak terkontrol, misalnya hipertensi, begitu ya, diabetes, gitu ya, atau ada gangguan fungsi plasenta yang dialami oleh si ibu ini. Jadi jangan berasumsi terlalu cepat untuk membesarkan janin kita harus makan berbagai macam hal yang nanti malah dapat mengakibatkan ketidakseimbangan nutrisi, malah sebaliknya. Ya gitu ya, kira-kira gitu. Benar. Oke, jadi buat mama nggak perlu khawatir ya, apalagi kan ini untuk usia kandungan itu kan masih 30 weeks ya Maya, masih panjang banget nih perjalanannya. Jadi selama mama makan normal, gizi lengkap ya mama, ada proteinnya terutama ya, lalu ada lemak, sayur, nasi, nah itu nanti akan bertambah sendiri ya Maya, kecuali nih kalau misalnya sudah mendekati HPL tapi berat badannya janinnya itu masih kurang, nanti bisa dicek lebih lanjut nih kira-kira masalahnya itu ada di mana sih gitu. Nah, dokter ada lagi nih yang bertanya dari Mama Wulan di Salatiga nih, Dok. Jadi Mama Wulan ini kemarin usia kehamilan 39 minggu itu flek, rembes, ketubannya itu kelilit tali pusat dan diinduksi 2 kali. Tapi sudah diinduksi 2 kali ini nggak ada pembukaan nih dok. Dan akhirnya itu sesar. Kira-kira kenapa sih dok? Ini udah diinduksi 2 kali itu nggak ada pembukaan nih. Padahal induksi itu wah udah sakitnya bukan main nih dok. Apalagi 2 kali. Nah kita kira-kira gimana dok? Ya, tentu saja setiap persalinan itu perjalanannya bisa berbeda-beda. Ya, kalau misalnya gagal induksi, ya kita harus cari tahu dulu kenapa gagal induksinya, karena penyebabnya bisa bermacam-macam ya. Bisa apa? Memang mungkin ada masalah pada bayinya. Sebenarnya permasalahannya itu seputar 3P tadi. Ya, kalau misalnya tadi kan nggak ada kemajuan. Apakah powernya nggak bertambah setelah dikasih obat induksi, ya? Atau jalan lahirnya nggak ngebuka setelah dikasih induksi, passage-nya, atau janinnya nggak turun kepalanya setelah passenger-nya nggak turun setelah induksi. Jadi itu merupakan penjabaran dari gagal induksi yang tadi Ibu sampaikan tadi, ya. Jadi tentu saja metodenya bisa berbeda-beda. Ada induksi sekali, ada induksi 2 kali, dan akhirnya harus sesar. Dan itu semua dilakukan berdasarkan penilaian dokter dan untuk keamanan dari si ibu serta si janinnya ya, kira-kira gitu. Oke, nah jadi mama nggak perlu khawatir ya. Jadi misalnya sudah diinduksi tapi belum berhasil dan akhirnya dokter memutuskan untuk sesar. Nah itu sebenarnya demi kebaikan mama dan janinnya sendiri. Jadi kalau misalnya memang dokter sudah melakukan tindakan yang akhirnya sesar, itu memang karena kondisi mamanya mungkin sudah tidak memungkinkan ya. Karena pada dasarnya dokter pun pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukan persalinan pervaginam gitu. Nah nih dok, ngomongin tadi nih tentang persalinan pervaginam sama sesar. Kira-kira ada nggak sih dok cara lahiran biar nggak robek gitu? Nih soalnya ada yang nanya nih dari Mama Vinka di Bandung. Gimana dok? Ya, ada nggak dok? jadi tentu saja kita inginnya yang namanya persalinan itu tidak menimbulkan robekan jalan lahir, ya. Tapi kita tahu bayi itu kepalanya bisa mencapai 10 cm diameternya. Dan harus melewati rongga panggul dengan jaringan lunak dinding vagina, ya. Itu yang ukurannya kecil sehingga dia harus melebar. Dan
tentu saja tujuan persalinan utamanya bukan dia tidak robek, tapi bagaimana bisa melahirkan si bayi dengan lancar, dengan robekan yang minimal. Kalau bisa tidak robek, alhamdulillah, ya. Maka itu tujuannya dokter mengkoordinasikan dengan bidan sama pasien supaya kompak, terkontrol, terkendali, supaya meminimalisir tadi robekan jalan lahir, ya. Karena kalau ibunya gelisah, dorongan yang nggak terkontrol bisa robek, ya. Tapi harus dipahami bahwa robekan jalan lahir itu memang suatu hal yang bisa terjadi pada orang yang melahirkan. Kenapa? Karena untuk melebarkan jalan lahir supaya bayinya bisa lahir. Memang elastisitasnya tiap orang beda-beda. Ya, ada yang kaku sekali sehingga robekannya agak banyak gitu. Ada yang memang sudah lentur, terutama pada ibu-ibu yang memang sudah melahirkan lebih dari sekali, 2 kali, 3 kali, biasanya pada persalinan berikutnya bisa tuh dia nggak robek. Belum lagi bagaimana dengan ukuran bayinya. Kalau bayinya makin besar, ya potensi untuk robek makin besar. Ya, kalau bayinya kecil, mungkin dia bisa lewat begitu saja, lalu dinding vaginanya elastis, tentu saja dia akan lahir tanpa robekan. Jadi ibu hamil atau ibu yang mau melahirkan tidak perlu risau berlebihan mengenai robekan jalan lahir, dan tidak perlu merasa gundah manakala ada robekan jalan lahir terjadi dialami ketika menjalani persalinan, karena itu bukanlah hal yang signifikan akan mempengaruhi kesehatan ibu dan bayi, ya. Maka itu kita memang berupaya supaya robekan jalan lahirnya minimal. Bagaimana cara minimal? Salah satu tindakannya adalah melakukan episiotomi, yaitu melebarkan sedikit jalan lahir supaya robekannya terkontrol. Karena kalau nggak di episiotomi pada kondisi tertentu, ya, tergantung penilaian dokter, dia akan robekan kemana-mana di berbagai sisi. Bayangin ada benda besar didorong dengan kuat sekali melewati suatu rongga, prung begitu. Ya, dia akan menyebar kemana-mana robekannya. Tapi dengan dilakukan episiotomi, maka robekannya hanya akan ada di situ saja, dilokalisir, dan pada saat proses penjahitan pun juga akan lebih mudah. Gitu kira-kira. Oke, jadi gitu ya Mama ya. Memang pada dasarnya ini kan untuk persalinan. Pengennya sih memang gak ada robekan ya. Tapi balik lagi, selama itu bayinya bisa lahir dengan sehat, dengan selamat. Jadi gak masalah ya Mama ya. Karena robekan pun nantinya akan sembuh ya Mama. Jadi Mama gak perlu khawatir. Karena semakin dipikirin nih, aduh nanti robek gak ya, nanti jahitannya berapa ya. Nah itu malah akan menekan mental Mama yang nantinya akan mengganggu proses kelahiran tadi. Jadi yang penting Mama relax, pokoknya nggak usah dipikirin deh nanti mau ada robekan satu atau nggak ada. Yang penting keselamatan Mama dan bayinya yang diutamakan gitu. Nah dokter nih ada pertanyaan nih dok, satu lagi ya. Ini dari Mama Afifah di Bogor. Nah Mama Afifah ini ada riwayat IUFD di kehamilan pertama di 39 minggu. Apakah kehamilan selainnya itu sebaiknya dilakukan sesar, dok? Ya, jadi untuk kasus-kasus IUFD atau intrauterine fetal death, ya, itu kematian janin dalam kandungan, memang secara umum ada 3 penyebabnya. Yaitu, 1, ada masalah pada ibu. Yang kedua, masalah pada bayinya itu sendiri, ada kelainan berat misalnya, atau masalah pada plasentanya. Ya, misalnya tiba-tiba plasentanya mengalami gangguan, lalu nggak bisa mengalirkan nutrisi dan oksigen ke janinnya, kira-kira seperti itu. Nah, ini mesti dikaji dulu, kira-kira ibu ini penyebabnya yang mana, itu 1. Yang kedua, bukan berarti dengan riwayat IUFD untuk persalinan berikutnya itu harus sesar, ya, karena kondisi kehamilan itu pada dasarnya bisa berbeda-beda setiap kehamilan. Jadi perlu dikaji dulu, dan pada kehamilan berikutnya mudah-mudahan tidak mengalami lagi kondisi apapun itu, dan persalinannya pun juga bisa berjalan dengan normal, tergantung dengan penilaian dokter. Oke. Oke, dokter, ini ternyata udah banyak banget ya, udah lama nih kita chit and chat ya, nggak berasa membahas tentang persalinan dengan aman, tenang, dan menyenangkan. Apalagi di sini udah banyak banget nih tadi mama-mama yang antusias
tanya mama-mama yang nonton nih padahal malam-malam dan mungkin besok ada yang masih kerja ya dok ya. Nah jadi buat mama-mama karena waktunya nggak terasa ya sudah di penghujung acara. Jadi untuk mama-mama kalau misalnya masih punya banyak pertanyaan nih atau pengen nanya sama dokter Yasin itu boleh banget nanti bisa telepon ya mama ya ke Rumah Sakit Pondok Indah. Nomornya itu ada di 021 7657 525 di extension nomor 2 atau nanti mama bisa juga nih langsung follow Instagramnya RS Pondok Indah. Jadi nanti mama bisa lakukan tanya jawab ya sama adminnya. Terus bisa juga nih mama melakukan appointment online di www.rspondokindah.co.id. Nah, kalau untuk dokter Yasin sendiri ini buka praktek ya Mama di Rumah Sakit Pondok Indah yang di cabang Pondok Indah ya. Itu mulai dari hari Senin sampai Sabtu nih dokter Yasin rajin banget nih selalu ada standby terus nih untuk mama-mama. Jadi untuk mama-mama yang mau konsultasi nanti bisa ya tadi langsung aja ke Instagram Rumah Sakit Pondok Indah atau langsung melakukan booking tadi di www.rspondokindah.co.id. Nah, Dokter Yasin nggak terasa nih ya udah lama ya kita chat and chat. Nah, kira-kira ada closing statement nggak nih dari Dokter Yasin atau pesan-pesan nih buat mama yang lagi nunggu gelombang cintanya gimana dok? Ya, jadi bagi ibu-ibu yang mama-mama yang sedang menjalani persiapan persalinan, ya siapkan diri secara fisik dan mental, ya dan jangan ragu untuk mencari ilmu, menghadapi dengan ilmu, sehingga bisa menghilangkan kekhawatiran dan meningkatkan kepercayaan diri, ya. Dengan persiapan yang baik, semoga segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian, ya. Amin. Oke, terima kasih Dokter Yasin. Terima kasih untuk mama-mama Terima dan kasih. papa-papa sudah ikutan di live Halo Bumil pada malam hari ini. Jangan lupa mama-mama bisa follow Instagramnya Halo Bumil _IT untuk info-info seputar kehamilan, menyusui atau promil atau informasi seputar live berikutnya. Dan kalau misalnya mama-mama ada yang masih mau tanya-tanya sama Dokter Yasin, tadi bisa ya langsung ke Instagramnya Rumah Sakit Pondok Indah untuk melakukan booking ya. Oke, jadi sekian untuk live pada malam hari ini. Saya Tania pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Nah, ini untuk Dokter Yasin juga. Terima kasih ya dok ya atas Terima waktunya. kasih. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat juga mama-mama. Sampai bertemu di live berikutnya. Selamat malam.